He'll be a threat for Oviedo in the second half. Rafinha with the corner, whipped in, and Lewandowski. The route for Barcelona to take all 3 points. But it does come down to the failings of Oviedo, a team at the bottom of the league. Ya, Barcelona adalah tim yang sudah lama dikenal dengan permainan menyerangnya. Memang selalu menjadi sorotan saat tampil di lapangan. Namun, ada satu fenomena menarik yang selalu terjadi. Barcelona seringkali terlihat kurang menggigit di babak pertama, tetapi justru tampil sangat dominan di babak kedua. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa Barcelona seringkali kesulitan mencetak gol di babak pertama? Tetapi setelah turun minum, mereka seolah menjadi tim yang berbeda. Mari kita kupas tuntas. Dalam banyak pertandingan terkini, kebuntuan di babak pertama seolah menjadi hal yang biasa. Di laga-laga tersebut, meskipun Barcelona mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan untuk menciptakan peluang yang berarti. Tempo permainan terasa lambat, dan bola sering berputar tanpa arah yang jelas. Namun, begitu babak kedua dimulai, Barcelona tampil seolah-olah sudah melakukan metamorfosis. Serangan mereka menjadi lebih agresif, efektif, dan akhirnya gol-gol pun mulai mengalir dengan cepat. Sebagai contoh, di pertandingan melawan Real Oviedo, babak pertama berakhir tanpa gol. Namun setelah jeda, Barcelona meledak dengan 3 gol langsung tercipta. Di pertandingan lain melawan Racing Santander di Copa del Rey, 2 gol lagi baru tercipta di babak kedua. Meskipun babak pertama berjalan sangat datar. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di ruang ganti Barcelona? Mengapa mereka selalu mampu bangkit di babak kedua dan tampil menggila setelah jeda? Ternyata, di balik perubahan drastis itu, ada satu sosok yang sangat berpengaruh, Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini memiliki strategi dan taktik cerdas yang mampu mengubah wajah Barcelona dalam waktu singkat. Jadi, apa saja rahasia ruang ganti Barcelona yang dipengaruhi oleh Hansi Flick? Pertama, Flick memandang babak pertama sebagai fase penting untuk memetakan permainan lawan. Meskipun Barcelona menguasai bola, mereka tidak selalu bermain dengan tempo tinggi. Justru, mereka memberi ruang bagi lawan untuk menunjukkan pola permainan mereka. Dan ini menjadi kesempatan bagi Barcelona untuk mempelajari titik lemah tim lawan. Flick menganalisis siapa yang paling rentan, bagian mana yang harus ditekan, serta bagaimana memanfaatkan ruang yang tersedia. Itu sebabnya, babak pertama sering terasa kurang menggigit karena sesungguhnya Barcelona sedang mengumpulkan informasi dan mempersiapkan strategi. Kedua, Flick memberikan instruksi yang sangat spesifik di ruang ganti. Bukan sekadar motivasi umum, seperti main lebih agresif, tetapi instruksi terperinci yang berkaitan dengan siapa yang harus ditekan, kapan garis pertahanan harus dinaikkan, dan siapa yang diberi kebebasan lebih. Perubahan kecil ini bisa merusak struktur permainan lawan dengan sangat cepat. Ini adalah contoh kecerdasan taktik yang membedakan Flick dari pelatih lainnya. Ketiga, Barcelona selalu meningkatkan intensitas pressing di babak kedua. Sebelumnya, di babak pertama, mereka sering bermain dengan tempo yang lebih lambat. Tetapi di paruh kedua, mereka hampir selalu menaikkan garis tekanan. Dengan tekanan yang lebih tinggi, lebih terkoordinasi, dan lebih agresif. Lawan yang sebelumnya tampil rapi dan terorganisir, mulai kehabisan tenaga dan membuat kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan ini, Barcelona seringkali mencetak gol-gol yang krusial. Keempat, manajemen energi pemain menjadi faktor penting. Hansi Flick memahami pentingnya mengelola stamina pemain sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, di babak pertama, Barcelona seringkali bermain dengan tempo yang terkendali, agar tidak kelelahan menjelang akhir pertandingan. Ketika lawan sudah mulai kehabisan energi, Barcelona justru masih dalam kondisi prima dan siap untuk melancarkan serangan-serangan berbahaya. Kelima, Flick sangat pintar dalam membangun mentalitas tim. Ia mengajarkan pemain bahwa kebuntuan di babak pertama bukanlah masalah besar. Mereka percaya bahwa gol akan datang jika mereka tetap sabar dan menjalankan rencana dengan baik. Ini membuat Barcelona tetap tenang dan tidak panik meski babak pertama berakhir imbang atau tanpa gol. Disinilah letak kekuatan mental yang dibangun oleh Flick.
Singkatnya, babak pertama bagi Barcelona adalah waktu untuk melakukan intelijen, dan babak kedua adalah waktu untuk eksekusi. Hansi Flick telah berhasil membuat timnya memahami bahwa kemenangan tidak hanya diraih dalam 90 menit di lapangan, tetapi juga dalam 15 menit di ruang ganti. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Barcelona seringkali tampil luar biasa setelah jeda. Sebagai kesimpulan, apa yang telah dilakukan Hansi Flick di Barcelona adalah contoh kecerdasan taktik, manajemen energi, serta pembentukan mentalitas tim yang luar biasa. Jika tren ini terus berlanjut, jangan heran jika Barcelona terus tampil menggila di babak kedua dan menjadi tim yang sangat mematikan di paruh kedua pertandingan. Jadi, menurut kalian, bagaimana menurut pendapat kalian tentang taktik jenius Hansi Flick? Apakah Anda melihatnya sebagai faktor kunci di balik perubahan drastis permainan Barcelona? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rumput basah, kaos penuh keringat, sepatu sobek tapi nyali kuat. Sorak pecah, jantung ikut ngebut, satu bola 1000 rebut. Bola di ujung sepatu, aku tendang keras, aku lawan waktu. Bola di ujung sepatu, kalau harus jatuh, ku jatuh di situ, di lapangan itu. Lutut luka, darah nempel tanah, wasit peluit, ku pikir entah. Teman teriak, ayo jangan berhenti, ini hidup bukan cuma hobi. Bola di ujung sepatu, aku tendang keras, aku lawan waktu. Bola di ujung sepatu, kalau harus jatuh, ku jatuh di situ, di lapangan itu. Malam panjang, lampu mulai redup, suara serak tapi mimpi hidup.